social movement. Pertama yang disebut sebagai emergence. Emergence adalah ketika rasan-rasan terhadap masalah. Oh, masalah lagi, kok sambat, komplain, sambat bahasa Indonesia. Itu keahlian orang Indonesia itu, sambat. Tapi langkah kedua setelah sambat itu ada yang namanya pemadatan, coalescence. Pemadatan adalah titik di mana yang disambati itu sudah didefinisikan. Pengen sampai ke sini, jalannya begini, musuhnya ini, temennya ini, caranya kemungkinannya begini. Level kedua itu kemudian untuk muncul tokoh-tokoh. Level ketiganya, langkah ketiganya yang disebut sebagai birokratisasi. Itu pergerakan itu kemudian dibuat sebuah organisasinya yang membawa pergerakan tajam. Aku harus mengurusi pekerja, aku harus mengurusi LGBT, aku harus mengurusi terserah yang disambat mau diurusi secara formal tenanan. Karena kudu ngomong karo senat, kudu ngomong karo DPR terus, kudu ngomong karo media, itu berjalan panjang, makanya kudu dibirokratisikan. Yang langkah keempat adalah decline. Decline itu titik akhir dari social movement, di mana di situ bisa terjadi banyak cabang. Dia bisa ditunggangi menjadi kepentingan lain, dia bisa tidak diterima dan mati di tengah jalan. Dia bisa kemudian diambil oleh mainstream, dia bisa kemudian dipertimbangkan dalam pemerintahan, macam-macam. Langkah yang terakhir itu rata-rata di Indonesia itu berhenti pada titik kedua. Kita sampai pada titik ketiga itu sepemahaman saya belum melakukan penelitian benar, tapi dari pandangan sederhana saya, titik ketiga itu yang masuknya pada ditunggangi mayoritas maksudnya pada posisi ditunggangi, bukan pada posisi decline yang lain. Nah, simbolik emergence mau menjadi seperti apa, itu kuncinya pada usernya mau nggak terus-terusan menghidupi. Karena gini, untuk yang sistem roboh, ada pelajaran 3 SKS ya, ada yang namanya system change, perubahan sistem pada skala besar. Perubahan skala besar itu ciri-cirinya ada sistem lama sudah layu dan mulai mati. Sistem yang lama sudah layu dan mulai mati, itu ciri-cirinya ketika segala sesuatu sudah fix. Nek ngene mesti ngene, kabeh digawe hukume dan seterusnya. Itu artinya sudah layu. Masyarakat dia tidak mampu lagi menampung inisiatif inovasi emergence yang terjadi di masyarakat. Ini mulai layu, dan ini sudah terjadi di dunia, mulai layu. Hukum tidak bisa mengejar pertumbuhan teknologi. Loop yang kedua terjadi adalah ketika ini sudah mulai layu, keluar bibit sistem yang baru. Keluar bibit sistem yang baru. Ini mulainya dari kecil pasti. Jadi ketika ini turun, yang ini membesar. Jadi terjadi persilangan. Ini mengecil, ini membesar. Syarat ini untuk bisa yang kecil menjadi besar adalah banyak yang menghidupi. Karena ini bukan ide satu orang, ide dua orang. Ini harus banyak orang ikut menghidupi. Menghidupi ada banyak caranya. Menghidupi dengan ekonomi, menghidupi dengan menjadi adopsi terhadap user tersebut. Nah, saya ngitungnya gini, berdasarkan Quran. Ngitung pokok-pokokannya, manut Quran. Hitung-hitungannya gini. Yang kita butuhkan untuk bisa menjadi sistem change yang benar-benar mengganti sistem itu dikatakan tadi di Ananfa 10 bisa mengalahkan 100 bisa mengalahkan 1000, 10% di situ. Kalau kita ngomong Indonesia 271 juta penduduknya, yang kita butuhkan user aktifnya adalah 27 juta. Kalau 27 juta user aktif akan terjadi sistem change yang cepat terjadi itu. Syarat lainnya adalah selain orangnya, resources juga harus berputar pada sistem yang baru. Nah ini ngono wae yo. Intinya gitu. Ada yang lama layu, yang awal tumbuh. Yang awal tumbuh ini sistem saiki simbolik ini pada posisi kecambah. Posisi kecambah itu yang bisa menghidupi hanya 2,5% dari penduduk. Biasanya 2,5% dari penduduk. Karena dia yang secara statistik dialah yang disebut pionir. Apakah pionir itu? Pionir itu yang mau melakukan sesuatu bukan karena keuntungan, bukan karena duit, bukan karena benefit, tapi melakukan sesuatu karena dia menjaga nilai yang dia cita-citakan. Aku pengen masa depan kayak gini. Pionir itu ora peduli, susah apa segala macam, pokoknya aku ceklane cita-cita.
Dan itu secara statistik dari penduduk 2%, dari 10 orang wong loro maksimal lebih, dari wong 100 dari orang 100 hanya 2 orang yang seperti itu. Dan ini hidup matinya simbolik dalam tanda petik. Tidak hanya dari gagasan simbolik aja, tapi juga dari peran serta konco-konco untuk bisa semakin banyak gowo arus ke sini. Gini, satu poin lain yang saya bicara tentang simbolik yang belum pernah dilakukan oleh semua orang. Saya pengen ngerespon itu tadi. Ada kalimat yang ngomong, sana ngaku bener, sana ngaku bener. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak Nabi Bian, semua ngaku bener. Yang membuat kemajuan di dunia sains, kita tidak bisa memungkiri bahwa modern ini terjadi karena sains. Yang membuat sains menjadi sangat sukses itu adalah proses yang namanya peer review. Apa itu peer review? Bahwa tidak ada kebenaran satu orang, tidak ada kebenaran satu kelompok. Semua ide ditabrak, semua ide dihajar. Siapa yang bertahan? Waktu yang menentukan. Semakin dia efektif, semakin dia baik, sepanjang waktu akan dia terus bertahan. Itu penemuan terbesar dari sains, bukan urusan teknologinya. Penemuan dari sains terbesar adalah mekanisme peer review. Tapi itu belum diimplementasi pada keputusan sosial. Keputusan sosial kita masih pakai isi ngopi dari 400 tahun yang lalu, belum banyak berkembang ini keputusan sosialnya. Bagaimana cara kedepannya? Kita lihat contoh yang sukses di sains, tapi kita bawa ke sosial. Kebenaran itu tidak ada milik satu kelompok. Kebenaran itu persetujuan bersama. Karena harus kita akui bahwa kita hidup bareng-bareng dan kita tidak ingin memarginalkan siapapun. Itu ide dasar demokrasi yang sekarang sudah dibajak. Kita harus menemukan cara lagi untuk membajak lagi sistem demokrasi. Berarti